Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah PA kita bersama malam hari ini. Mari sebelum kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan.
Selamat malam, kita kembali lagi di dalam PA kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita mau melihat lagi bagaimana Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan agar ketika kita berjumpa Tuhan, itu kita mengalami hal-hal yang membuat kita semakin mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya sebelum kita masuk di dalam materi PA kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberikan kita hikmat pimpinan Tuhan, agar pesan firman Tuhan pada hari ini kita bisa nikmati bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja PA kami pada malam hari ini, memberkati kami di dalam kelelahan, di dalam kesibukan, dan kami rindu lagi agar pada PA malam hari ini kami disegarkan lagi akan pesan Tuhan, agar kami tahu perjumpaan dengan Tuhan merupakan sebuah perjumpaan yang penuh dengan berkat, memberikan sukacita kami untuk dalam kami menjalani hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami boleh berada, dan firman Tuhan menyapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian yang dimana kita sudah tahu kisah ini, tapi mari kita melihat sedikit demi sedikit lagi, agar poin demi poin itu kita bisa resapi, dan kita bisa menemukan, dan kita bisa mempelajari bagian firman Tuhan ini, untuk boleh menjadi satu lagi kekuatan iman dalam kita mengiring akan Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Saya tidak membacakan seluruh ayat dalam satu perikop, tapi saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat saja, untuk mewakili bagian-bagian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Terambil di dalam Lukas pasal yang ke-19, demikian firman Tuhan berbunyi. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil, dikatakan karena orang banyak itu, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia, yaitu Sakeus, mendahului orang banyak itu. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ, di jalan itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah yang kita merenungkan bagian ini juga di dalam kehidupan kita, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiap hari kita ketemu orang, betul tidak? Tiap hari kita akan ketemu orang. Minimal orang itu di dalam lingkup rumah kita. Entah itu suami, istri, anak, asisten rumah tangga, tukang masakkah, tukang kebunkah, atau sopirkah kalau ada. Minimal kalau kita tidak pergi keluar rumah. Tapi kalau kita pergi keluar rumah, di depan rumah kita ketemu orang, di pasar kita ketemu orang, di toko kita ketemu orang, dimanapun kita bisa ketemu orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketemu dengan orang itu menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah ketika ketemu dengan orang itu, kita melakukan sesuatu karena orang itu. Dan yang kedua adalah ketika kita ketemu orang itu, kita tidak melakukan sesuatu karena orang itu juga. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat. Kita melakukan sesuatu karena orang itu, mungkin kita menganggap bahwa dia sudah menasehati kita. Kita kenal dengan dia. Dia orang penting bagi kita. Mungkin dia orang yang bisa menasehati kita. Sehingga pertemuan kita dengan orang itu memberikan satu bentuk untuk kita melakukan action. Agar kita bisa melakukan sesuatu seperti apa yang kita ketemu dengan orang itu. Yang kedua, kita sudah ketemu orang itu, tapi kita tidak mau melakukan apapun. Kenapa? Bisa jadi orang itu kita tidak kenal. Bisa jadi tidak ada sesuatu yang baik yang kita bisa tiru dari dia. Bisa jadi ada sesuatu yang membuat kita tidak hanya benci, atau mungkin kita mengatakan, udahlah, aku tidak akan berbuat apa-apa untuk dia. Karena apa? Karena hidupnya tidak bisa menjadi contoh buat
saya secara pribadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dua gambaran ini merupakan gambaran yang dapat menjelaskan kepada kita bahwa kita melakukan sesuatu karena berjumpa dengan orang lain, atau kita tidak mau melakukan sesuatu meskipun kita berjumpa dengan orang itu. Nah, saudaraku, pertanyaan sekarang buat kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah demikian. Bagaimana ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita berjumpa Tuhan mungkin setiap minggu dalam kebaktian, mungkin dalam setiap ibadah PA, mungkin di dalam setiap doa. Di situ kita ketemu Tuhan. Pada waktu kita mau makan pagi, siang, atau malam, kita berdoa, kita ketemu Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat ciptaan Tuhan, kita juga mengucap syukur. Begitu besar karya Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah demikian. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita melakukan sesuatu, atau sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan membuat kita cuek untuk melakukan sesuatu? Apakah Tuhan itu adalah pribadi yang penting, pribadi yang berjasa, pribadi yang baik, sehingga membuat kita mau untuk melakukan sesuatu karya untuk Tuhan, atau kita anggap buat apa? Mungkin Tuhan itu orang asing, mungkin Tuhan itu tidak berbuat banyak buat saya, atau ada banyak alasan di mana akhirnya kita merasakan untuk apa saya berbuat sesuatu untuk Tuhan, atau lagi karena Tuhan. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Sakius. Perjumpaan dengan Tuhan yang begitu singkat, tetapi Sakius mengalami perubahan yang begitu besar di dalam hidupnya. Meskipun Sakius hanya berjumpa dalam waktu yang sangat pendek. Nah, kita akan pelajari, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah memiliki waktu perjumpaan Tuhan yang luar biasa panjang. Tetapi mari kita belajar bersama-sama agar saya secara pribadi juga bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita melakukan sesuatu, atau ketika berjumpa dengan Tuhan kita menghasilkan sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang baik yang bisa membangun diri pribadi ataupun juga bisa membangun jemaat Tuhan yang lain dimanapun boleh berada. Saudaraku, dari Sakius, apa yang bisa dihasilkan ketika sudah berjumpa dengan Tuhan? Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kota kita tinggal, apapun merek gereja kita, apapun bentuk pelayanan kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai hasil dari kita sudah bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saya akan membacakan di ayat yang ke-6. Apa yang kita bisa hasilkan, di mana kita bisa belajar dari yang namanya Sakius. Ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari Sakius setelah bertemu dengan Tuhan, itu adalah apa? Yaitu menerima Tuhan dengan sukacita. Saya ulangi lagi, saudara, dalam poin pertama ini, setelah berjumpa dengan Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah apa? Menerima Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, perjumpaan Sakius dengan Tuhan ini merupakan sebuah perjumpaan yang unik. Kenapa saya katakan unik? Saya ulangi sedikit, saudara. Di ayat ketiga dikatakan perjumpaan itu adalah perjumpaan pertama kali. Sakius belum pernah lihat siapakah sosok yang bernama Tuhan Yesus itu. Sakius juga mungkin tidak punya fotonya di dalam rumahnya Sakius. Sakius dikatakan di ayat ketiga hanya ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ini artinya, saudaraku, bahwa perjumpaan Sakius di atas pohon dengan Tuhan yang berjalan di bawahnya, ini merupakan sebuah perjumpaan pertama kali. Bayangkan, saudara, perjumpaan pertama itu bisa sekuat itu. Saya sungguh luar biasa sekali. Ada banyak orang berjumpa untuk pertama kalinya, biasa aja. Menjadi sebuah momen pertemuan yang sangat istimewa mungkin karena apa? Dia walaupun pertama kali ketemu, dia memberi sesuatu buat kita. Sehingga kita tidak bisa lupa. Momen itu menjadi momen yang tidak terlupakan. Dia pernah tolong kita.
Dia hadir dalam ketika saya membutuhkan orang yang ada di sisi saya. Itu perjumpaan walaupun pertama kali, tapi tidak terlupakan. Tapi Sakius bersama dengan Tuhan itu perjumpaan hanya satu di atas pohon, satu lewat di jalan. Dan itu langsung perjumpaan yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat ke-6, Sakius pun menerima dengan sukacita. Nah, perjumpaan ini dikatakan juga di ayat yang ketiga juga merupakan sebuah perjumpaan yang sulit untuk dilakukan. Kenapa? Saya bacakan ayat ketiga, B. Tetapi Sakius tidak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak. Artinya, saudara, dikatakan di ayat ketiga, sebab badannya pendek, jadi Sakius seperti dihalang-halangi. Itu sebabnya Sakius harus cari cara untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Perjumpaan pertama kali, perjumpaan yang sulit karena badannya pendek dan ditutupi oleh orang-orang warga sekitar yang notabene permisi bicara badannya lebih normal daripada Sakius, sehingga Sakius tidak bisa melihat siapa sosok Yesus. Dan perjumpaan ini juga dituliskan di ayat keempat, juga merupakan perjumpaan yang harus putar otak. Apa maksudnya? Dikatakan ayat keempat, maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak. Untuk melihat Yesus karena dia badannya pendek, maka dia harus putar otaknya bagaimana caranya hanya untuk menemui orang yang belum pernah saya lihat. Dan itu adalah Yesus. Dan dikatakan Sakius, dia harus cari strategi, kemana ini arahnya jalannya Yesus. Saya harus mendahului banyak orang. Oh, kelihatannya ke sana. Dituliskan dalam Alkitab, Sakius mendahului banyak orang. Saudaraku, tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang sama, di ayat keempat, juga dikatakan bahwa perjumpaan dengan Yesus juga merupakan sebuah perjumpaan yang penuh dengan tantangan. Tadi dikatakan ayat ketiga, Sakius tidak berhasil. Kenapa? Karena badannya pendek. Tantangannya bisa dari banyak orang warga sekitar. Kenapa? Karena warga sekitar mereka tidak suka dengan Sakius karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai yang mungkin menaikkan harga cukai dengan lebih tinggi. Mungkin warga badannya lebih besar, males. Biarin kamu orang kecil, kamu orang pendek, aku tutupin kamu sehingga kamu tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi di ayat keempat juga dikatakan bahwa ini merupakan sebuah pertemuan penuh tantangan. Sehingga Sakius harus dia naik ke atas pohon. Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Di ayat kedua dikatakan demikian juga. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, ia seorang kaya. Ada dua hal, pertama kepala pemungut cukai dan yang kedua dia orang kaya. Artinya dia pejabat, dia punya kuasa, dia punya harta benda. Artinya hanya untuk pertemuan dengan Yesus yang pertama kali yang dia tidak pernah kenal siapa itu Yesus, Sakius mengorbankan harga dirinya sebagai seorang pejabat. Sakius tidak gengsi. Dia harus terombol sana, terombol sini hanya untuk melihat siapa Yesus. Padahal dia punya anak buah. Suruh orang buka jalan, saya bisa lihat. Apa yang dilakukan Sakius? Dia korbankan jabatannya, dia korbankan harga dirinya. Untuk apa? Bisa bertemu dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sungguh aneh. Dari antara banyak orang yang ada di jalan di Yeriko itu, di antara banyak orang justru Yesus hanya memilih satu orang, yaitu Sakius, untuk mampir di rumah Sakius. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru inilah yang membuat Sakius berbahagia dengan sungguh luar biasa, karena Sakius mendapatkan VIP meeting, sebuah perjumpaan pribadi. Mungkin itu bisa 4 mata bersama dengan Tuhan, ataupun juga bisa bersama dengan para murid ketika mereka mampir di dalam rumahnya Sakius. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan bagian ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara masih punya semangat seperti yang dimiliki Sakius untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Mungkin kita mengatakan bahwa setiap minggu sudah ketemu dengan Tuhan, dalam doa sudah ketemu dengan Tuhan, dalam berbagai hal sudah ketemu dengan Tuhan, sehingga untuk apa penuh antusias lagi ketemu dengan Tuhan? Mungkin saya ingin juga bertanya, apakah sudah masih ada usaha yang begitu keras untuk menemui siapa itu Yesus dalam kehidupan kita?
Atau saudaraku, apakah kita masih harus putar otak hanya untuk bertemu dengan siapakah yang bernama Yesus itu dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan yang sukacita itu karena Sakius di dalam dirinya, dia punya hasrat, dia punya semangat, dia punya antusias untuk melihat siapakah Yesus itu. Pelajaran singkat ini biarlah juga menjadi pelajaran buat kita. Kita walaupun sudah Kristen, mungkin dari keluarga, keturunan kita orang Kristen, dilahirkan Kristen. Mungkin kita menjadi Kristen karena penginjilan seseorang. Kita menjadi Kristen mungkin karena doa kita yang sakit disembuhkan. Ada banyak cara kita menjadi Kristen dan percaya. Tetapi hari ini kita mau belajar seperti Sakius. Adakah semangat? Adakah hasrat? Adakah antusias yang begitu besar untuk bertemu dengan Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru inilah senjata yang dipakai oleh iblis untuk apa? Menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan orang-orang Kristen, yaitu dengan apa? Menghilangkan hasrat, menghilangkan semangat, menghilangkan antusias, bahkan menghilangkan kenikmatan bahwa semua itu ada di dalam Tuhan. Banyak orang loh, iblis mengatakan, buat apa kebaktian? Pergi dulu jalan-jalan. Buat apa kebaktian, pelayanan susah-susah? Biasa-biasa aja lah buat Tuhan. Untuk apa sih buat Tuhan? Kamu mau korban buat Tuhan? Kamu masih perlu untuk usaha. Kami masih perlu dana, membangun keluarga. Untuk apa? Untuk Tuhan. Iblis berusaha, saudara, untuk menggagalkan, mengacaukan pikiran kita, sehingga apa? Kita tidak menikmati antusias ketika bertemu dengan Tuhan. Ada di gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Ada waktu ibadah, tapi melakukan kegiatan yang lain. Disinilah iblis bekerja untuk merusakkan bahwa ketika ketemu Tuhan, seperti ketemu orang lain yang tidak ada gunanya, yang mungkin dia asing dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya kembali lagi. Di ayat keempat dikatakan bahwa Sakius, dia mendahului, dia harus panjat pohon, bahkan dia lakukan itu hanya apa? Untuk melihat sosok Yesus. Saya katakan lagi, sosok yang belum pernah dijumpai oleh dia. Mungkin saudara ya, pada waktu itu Yesus masuk ke Yeriko, banyak orang ingin mengenal siapa Yesus. Dari kota-kota yang lain mungkin orang pada waktu itu mengenal Yesus pernah melakukan mujizat. Mungkin perkataan yang seperti ini juga didengar dan didapatkan oleh Sakius, sehingga apa? Sakius juga ingin melihat siapakah Yesus yang akan lewat di jalan yang ada di Yeriko itu. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Sakius, dia tidak ingin kehilangan momen untuk bertemu dengan Yesus, meskipun ada banyak hal pengorbanan yang sudah dia buat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah keinginan bahwa kita ingin bertemu dengan Tuhan itu masih kuat di dalam hati kita kepada Tuhan? Ataukah saudaraku, apakah momen bertemu dengan Tuhan itu menjadi momen yang tidak boleh ditukar, momen yang tidak boleh digantikan? Atau kita memandang bahwa gampang, perjumpaan Tuhan dengan saya di dalam gereja bisa saya ganti kok minggu depan. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan, saya bisa bertemu dengan orang dan saya bisa melakukan perubahan karena orang itu. Kenapa? Karena mungkin orang itu saya anggap sebagai orang yang berjasa besar bagi saya. Dia orang yang penting bagi saya. Dia bisa menasehati saya. Makanya ketika bertemu dengan dia, saya bisa melakukan sesuatu untuk dia. Atau yang kedua, saya bertemu dengan orang itu tapi tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Mungkin dia orang asing yang tidak penting bagi saya. Siapakah Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Di tengah kondisi yang sulit, apakah Yesus tetap menjadi orang yang asing dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus adalah perkataannya tidak bisa menjadi support, nasihat, dukungan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara? Atau ketika bertemu dengan Tuhan, di situ saya mau berubah, saya mau melakukan sesuatu karena Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saudara, Sakius dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena Sakius menjumpai satu kalimat yang mungkin biasa dia dengar,
tapi tidak pernah dia dengar yang diucapkan oleh Tuhan. Yaitu adalah apa? Ketika Tuhan mengatakan, Sakius turunlah, aku mau mampir di rumahmu. Ada banyak orang di situ. Tapi kenapa Tuhan tidak mengatakan kepada orang yang ada di situ? Mungkin di situ ada imam, mungkin di situ juga ada orang-orang yang penting. Tapi Yesus mengatakan kepada sosok yang mungkin pertama kali dia kenal, yaitu Sakius, dan itu di atas pohon. Dan Yesus mengatakan, turunlah Sakius, aku harus mampir ke rumahmu. Ketika Tuhan mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara alami kira-kira? Tuhan ingin mengatakan, aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau berjumpa denganmu. Apakah kita menyadari hari Minggu, ibadah kita, hari Sabat kita adalah menjadi sebuah kalimat yang sama, di mana Tuhan ingin mengatakan kepada kita, aku Tuhan ingin berjumpa denganmu. Aku Tuhan sang pencipta alam semesta, sang penebus dirimu dari dosa yang fana. Aku Tuhan ingin berdua denganmu di rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakius penuh sukacita karena Tuhan ingin mampir ke rumahnya. Dan Sakius penuh sukacita, kenapa? Karena dia tahu usaha yang berat untuk bertemu dengan Yesus ternyata membuahkan hasil. Saudaraku, bukan usaha besar atau kecil, tidak. Tapi Tuhan melihat hatinya Sakius. Betapa Tuhan tahu Sakius ini orang asing. Sakius ini orang yang terhilang karena pekerjaan. Sakius orang yang terhilang karena hanya uang. Sakius rela dimusuhi oleh orang sebangsanya. Tapi Sakius ingin bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Sakius. Dan Tuhan mendapatkan Sakius kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kunci sukacita bertemu dengan Tuhan. Yaitu bahwa apa? Kita persiapkan diri kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, kita bisa melakukan banyak hal untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bertemu dengan Tuhan. Misalnya saudaraku, kalau besok hari Minggu kita bisa persiapkan dari hari ini. Mungkin apa? Pakaian kita, pakaian anak-anak kita. Mungkin kita bisa nasihati kepada anak-anak kita, boleh main, boleh acara ulang tahun, boleh melakukan sesuatu, tapi ingat, besok tidak boleh terlambat engkau bangun. Kenapa? Besok adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kita bisa berjumpa di rumah, tapi perjumpaan di rumah Tuhan menjadi sebuah persekutuan yang dimana Tuhan sendiri mengundang kita untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa mempersiapkan hati kita. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan, ada seseorang yang mengatakan begini, Tuhan kan tidak lihat pakaian untuk berjumpa dengan kita. Saya katakan setuju, betul sekali. Tapi jangan lupa, apa yang kita pakai itu keluarnya dari hati kita. Di lemari ada banyak pakaian, betul? Di rak sepatu kita punya banyak sepatu, sandal, dan macam-macam. Apa yang kita mau pakai itu muncul dari hati kita. Mari kita persiapkan ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Ambil contoh yaitu hari Sabat atau hari Minggu, hari kebaktian kita. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Saya mau berjumpa dengan Tuhan bukan perjumpaan yang biasa. Tapi saya mau berjumpa karena saya tahu ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan sukacita yang besar kepada diri kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertemu dengan Tuhan, tapi sudah dipenuhi dengan insiden. Di rumah, mau kebaktian udah ribut duluan. Ketika ada di perjalanan, kita menjadi panas hati dengan orang lain. Ketika ketemu di gereja, bertemu dengan saudara seiman, dan kita masih ada satu hal yang belum diselesaikan. Saya mengatakan pertemuan dengan panas hati kepada Tuhan tidak akan menghasilkan sesuatu yang sukacita dalam kehidupan kita. Kalau dengan panas hati kita ketemu dengan Tuhan, saya boleh jamin saudara, tidak akan ada perubahan yang akan kita buat untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya ketemu dengan dia malas kok. Saya berjumpa dengan dia, saya ingat kesalahannya kok. Kalau kita dengan panas hati, walaupun di rumah Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan kita
lakukan untuk Tuhan kalau kita melihat ada orang yang kita tidak sukai di dalam rumah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ke-6 dikatakan ada pertemuan yang menarik antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu antara Sakius dengan Tuhan Yesus. Padahal saudaraku, kalau mau dilihat kondisi Sakius pada waktu itu, kenapa saya katakan ini pertemuan yang sukacita? Coba lihat saudaraku, di ayat ketiga, di situ dikatakan ada banyak orang yang masih memusuhi Sakius. Di ayat ketiga masih banyak orang di mana Sakius yang melihat Sakius ini sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Karena pada waktu itu dalam budaya Yahudi, orang yang badannya pendek, permisi bicara saudaraku, orang yang badannya pendek itu adalah orang yang dianggap kena hukuman Tuhan atau orang yang dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi ketika Sakius bertemu dengan Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, Sakius turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Itu adalah sebuah hal yang sangat unik. Kenapa? Karena Sakius tidak hanya badannya pendek, tapi Sakius dianggap orang sebagai orang yang penuh dengan dosa. Bahkan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saya katakan ini unik, kenapa? Karena di ayat keempat dikatakan Sakius, dia naik ke atas pohon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, yang membuat sukacita dalam pertemuan bersama dengan Tuhan, itu bukan karena persoalan Sakius itu hilang. Ada banyak orang mengatakan, oh kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau saya mengalami mujizat karena Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Kalau saya mengalami sesuatu yang spektakuler, maka saya akan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita melihat ke dalam kehidupan Sakius, Sakius menerima Tuhan dengan sukacita meskipun badannya tidak tinggi. Tidak, saudaraku, badannya tetap pendek. Sakius mungkin ketika ketemu Tuhan, Tuhan mampir ke rumahnya, dia tetap dimusuhi banyak orang. Ketika Tuhan masuk di dalam rumahnya Sakius, Sakius pun masih dalam keadaan status yang dipercaya oleh orang banyak. Dia orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi kuncinya bukan pada masalah yang harus diubah oleh Tuhan, tapi kuncinya berangkat bagaimana kita menikmati Tuhan, bagaimana hasrat kita, antusias kita untuk mencari Tuhan. Kalau kita penuh sukacita, pada waktu besok kita ketemu Tuhan di gereja, contohnya, salah satu contohnya, maka di situ kita akan mengalami sukacita Tuhan. Kalau kita mempersiapkan diri ala kadarnya, biasa-biasa saja, menganggap besok adalah hanya hari Minggu biasa, hanya hari Sabat biasa, tidak ada nilai kerohanian yang besar, maka apa yang terjadi? Karena biasa, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang spektakuler di dalam diri Yesus ketika kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi kita berbakti, kita melayani, bentuknya mungkin sudah belasan tahun, mungkin sudah puluhan tahun. Tapi kenapa saudaraku kadang tidak ada efek ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan? Betul? Ada orang saudaraku puluhan tahun, tapi tidak menjadi sebuah Kristen yang kuat. Kenapa? Di mana letak salahnya? Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan baik. Dalam beberapa bagian yang lalu saya mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan matahari bagi orang yang tidak baik. Tuhan juga menciptakan matahari bagi orang yang tidak baik. Tuhan memberikan hujan bagi orang yang percaya, dan Tuhan juga memberikan hujan kepada orang yang tidak percaya. Saudaraku, itu sebabnya kalau seseorang menjadi anak Tuhan, seseorang menjadi pengikut Tuhan, tetapi tidak ada sesuatu hal yang dilakukan bentuk perubahan karena Tuhan, jangan-jangan saudaraku, Yesus mungkin dia sosok asing. Yesus mungkin dia bukan orang yang penting dalam kehidupan kita. Yesus mungkin dia orang yang bisa datang dan pergi tanpa perlu kita tahu. Artinya, Yesus mungkin tidak penting dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita tahu, perjumpaan dengan Tuhan itu perjumpaan yang berbeda ketika kita berjumpa dengan manusia. Kalau manusia saja, karena dia kita bisa berubah,
Seharusnya karena Tuhan yang sudah menjumpai kita, kita bisa berubah kehidupan kita. Yang dulunya suka judi, sekarang stop judinya. Yang dulu mungkin tingkah lakunya berandalan, dikenal orang berandalan, saudara. Setelah bertemu dengan Tuhan, maka kita tidak berandalan lagi dalam kehidupan kita. Yang dulu mungkin dalam kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan, kita dianggap sebagai orang mungkin dalam kategori sampah masyarakat. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, maka perjumpaan itu membuat kita menjadi orang yang disenangi, diterima oleh masyarakat. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, padahal kalau kita mau melihat kenapa ada orang tidak berjumpa, ada orang tidak mau berubah, padahal perjumpaan dengan Tuhan itu setiap hari loh, saudara. Ketika kita bangun, kita buka mata kita melihat Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memberikan kuasa-Mu, saya bisa melek dengan baik, saya bisa duduk dengan baik, saya bisa jalan dengan baik, saya bisa baca Alkitab dengan baik, saya bisa makan dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Tuhan yang mengerjakan. Dan itu merupakan perjumpaan kita, saudara, dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima Yesus dengan sukacita, ada satu hal yang menarik yang kita bisa lihat dari Sakius. Sakius tidak menunjuk orang lain. Saya ulangi, saudaraku. Untuk bisa menerima Tuhan dalam perjumpaan yang pertama tadi, di mana Sakius menerima dengan sukacita, Sakius tidak tunjuk orang lain, tapi dia tunjuk dirinya masing-masing. Sakius tidak mengatakan, ayo kamu dulu, ayo kamu dulu. Tidak. Ada banyak orang seringkali mengatakan, kamu harus jadi contoh dulu. Kamu hidupnya kok begitu? Kamu kok buat kesalahan? Tidak boleh seperti itu. Seringkali ada banyak orang menunjukkan kesalahan orang, menunjukkan penilaian kepada orang lain, padahal yang diperlukan Tuhan terkadang apa? Kita tunjuk diri kita masing-masing. Kita nilai dulu diri kita masing-masing. Siapa tahu diri kita masih belum bisa menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan melihat selumbar di mata orang lain, tapi ada balok yang besar di mata kita sendiri, kita tidak bisa lihat. Sakius bisa menerima Tuhan dengan sukacita bukan karena dia tunjuk orang lain, tapi karena Sakius dia tunjuk dirinya. Dengan apa? Aku mau ketemu Tuhan dengan hati yang menggelora, dengan hati yang antusias. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus menjadi modal kita. Mungkin sudah lama kita jadi Kristen, mungkin sudah lama kita mengikut Tuhan, tapi adakah antusias itu masih ada dalam diri hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita juga lakukan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan, saya mau menerima Engkau dengan hati yang penuh, dengan sukacita. Pertanyaan mungkin yang lebih mendalam bagi kita, sesukacita apakah kita ketika kita terima Tuhan Yesus? Kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita menerimanya, betul. Pertanyaannya, ketika kita menerima Tuhan, sebesar apakah sukacita kita ketika kita menerima Tuhan? Dan itu, saudaraku, tanpa kita sadari, itu ditentukan dari seperti apakah Yesus kita anggap ketika kita bertemu dengan Dia. Apakah kita anggap Dia sebagai hanya orang yang lewat di jalan? Apakah kita menganggap Yesus hanya kita jumpai seperti orang yang kita anggap di kantor-kantor? Atau kita berjumpa Yesus kita anggap Dia sebagai teman? Atau kita anggap sebagai apa? Ini yang penting, saudaraku. Dan Sakius, di mana Tuhan mengatakan aku mau mampir, saudaraku, mari kita belajar. Sakius memposisikan dirinya sebagai seorang yang mencari Tuhan. Sakius ingin menjumpai Tuhan. Dan Sakius ingin menempatkan bahwa dia Tuhan, itu adalah Tuhan. Kalau Sakius hanya ingin melihat pejabat, Sakius sudah sering melihat pejabat karena dirinya pejabat. Kalau Sakius ingin melihat orang penting, Sakius sudah lihat banyak orang penting. Tapi Sakius belum melihat siapa itu Yesus dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika Yesus lewat, dia penuh antusias, ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, di ayat ke-6 dikatakan, Sakius, segeralah engkau turun.
Saudaraku, kata segera itu di dalam sebuah terjemahan yang lain, dalam sebuah arti yang lain, segeralah, di mana ketika Tuhan mengatakan Sakius segeralah turun, dikatakan Sakius itu cepet-cepet turun dari atas pohon. Itu digambarkan dalam sebuah arti yang lain seperti seorang murid yang nurut dengan perkataan gurunya. Sehingga ketika guru mengatakan tulis A, murid tulis A. Murid kerjakan 1 sampai 10. Maka murid langsung membuka bukunya mengerjakan 1 sampai nomor 10. Jadi ketika Sakius dikatakan oleh Tuhan, Sakius turunlah, ketaatan ini saudara, ini sama seperti seorang murid yang taat kepada setiap perkataan gurunya. Saudaraku, Tuhan tahu siapa Sakius. Walaupun belum bertemu, tapi Tuhan tahu modal apa yang dimiliki oleh Sakius. Dan ketika Sakius menerima Tuhan dengan penuh sukacita, Sakius menunjukkan tidak hanya dia harus putar otak untuk mencari Yesus, tapi Sakius penuh dengan ketaatan. Saudaraku, ada yang menarik. Pohon ara itu tingginya bukan 1, 2, 3, 4 meter. Pohon ara itu antara 7 sampai 15 meter. Dipukul rata-rata di dalam beberapa buku yang saya baca, pohon ara itu tingginya 11 sampai hampir 12 meter. Sekarang mari kita bayangkan, mungkin 12 meter itu sampai ujung daun. Taruhlah kurangi 3 meter, 9 meter. Artinya, Sakius dengan orang yang tubuhnya pendek, permisi bicara, tangannya pendek, kakinya pendek, badannya pendek, untuk memeluk pohon dia tidak kuat, mungkin tidak jangkep dalam bahasa Jawanya. Tapi dikatakan apa? Ketika dia sudah susah-susah naik, dikatakan Sakius segeralah turun. Dikatakan Sakius saat itu juga dia langsung sangat bersegera untuk turun. Pertanyaannya demikian. Mana yang lebih mudah? Posisi dari bawah naik ke atas atau dari posisi atas untuk turun ke bawah? Mana yang lebih mudah? Tentunya saudaraku, naik ke atas itu jauh lebih mudah daripada apa? Turun ke bawah, betul? Naik ke atas itu tinggal pegang, naik. Kita tahu batu di mana, ada bambunya di mana, mungkin naik tangga, kita bisa lihat. Tapi kalau posisi turun ke bawah, ini posisi yang kita tidak lihat di bawah ada apa. Terlebih lagi, permisi bicara saudaraku, kalau orang badannya pendek seperti Sakius, dalam posisi 9 meter, 9 meter itu tinggi saudara. Plafon rumah kita aja mungkin 4 meter, tidak sampai 5 meter. Berarti hampir 2 kali lipat. Dan Sakius posisi di atas pohon dan dikatakan Sakius segeralah turun. Dikatakan saat itu juga Sakius tidak menunggu aba-aba yang lain. Saat itu juga Sakius segera turun dengan segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena sukacita bertemu dengan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesukacita apakah ketika Tuhan itu berjumpa dengan kita? Sebesar apakah perubahan yang akan kita lakukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Saudaraku, berjumpa dengan Tuhan dan melakukan sesuatu itu bisa banyak hal. Yang tidak doa, suka menjadi doa. Yang tidak pelayanan, suka menjadi pelayanan. Yang suka datang terlambat, menjadi tidak datang terlambat. Yang tidak bisa berkorban untuk Tuhan, menjadi bisa berkorban untuk Tuhan. Ini perubahan. Dan dikatakan, Sakius melakukan semuanya itu dengan hati yang penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mau mampir dalam diri kita. Mari kita tunjukkan juga hati yang rindu. Tuhan, aku ini juga mau rindu loh. Karena dosaku, aku itu seperti dihalangi bertemu dengan Tuhan. Karena kesalahanku, iblis itu selalu mencatat. Dan iblis ingat dan iblis berusaha menjatuhkan aku. Sehingga sulit berjumpa dengan Tuhan. Tapi mari kita persiapkan diri kita. Dia sudah mati buat kita. Dia memberikan jalan kehidupan buat kita. Karena dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau melalui Yesus, maka kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Mari persiapkan diri kita. Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya bertemu, aku sebelum bertemu pun dengan penuh dengan sukacita sudah ada dalam hati kita masing-masing. Sehingga pada waktu besok, pada waktu ibadah, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan dalam pujian, dalam bentuk doa, dalam waktu kita mendengarkan firman Tuhan, di situ
kita mendapatkan sebuah satu sukacita yang sungguh amat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan Tuhan Yesus menjadi sumber sukacitamu. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu perjumpaan yang mampu mengubah yang jahat jadi baik, perjumpaan yang mampu mengubah hati yang keras untuk menjadi hati yang lembut di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan apa? Penerimaan yang penuh dengan sukacita. Mari saudaraku, hari ini kita PA bukan? Bapak Ibu bisa lihat di HP, Bapak Ibu bisa lihat di komputer, Bapak Ibu bisa lihat di televisi, di rumah, dimanapun Bapak Ibu saudara, selama itu ada jaringan internet, Bapak Ibu bisa mengikuti PA kita pada malam hari ini. Mari kita juga mengatakan, Tuhan, walaupun PA, walaupun di dalam bentuk HP, karena mungkin di perjalanan atau dimanapun, walaupun tidak bisa bertemu di dalam gereja, aku penuh sukacita untuk menantikan PA pada malam hari ini. Yang pertama, menerima Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Maka Sakyus pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua sekarang, saudara, hal apa yang dimana kita bisa kerjakan setelah kita berjumpa dengan Tuhan? Kita tidak hanya lipat tangan, kita tidak tutup mata, tutup telinga, kita pura-pura tidak mau tahu, tapi ada yang kita lakukan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saya ingin membacakan di ayat ke-8. Perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan apa? Ayat ke-8, saya membacakan. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan apa? Satu, kalau tadi dikatakan menerima Tuhan dengan sukacita, yang kedua, ini saatnya, yaitu apa? Kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ketemu dengan Tuhan, maka kita juga harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang sejati, saya mau mengatakan, saya bukan anti, tidak. Tapi kita harus tahu dulu bahwa iman kita dibangun atas dasar yang benar terlebih dahulu, saudara. Sukacita yang besar di dalam Tuhan itu bukan berdasarkan dari ada atau tidaknya mujizat. Tidak. Kalau ada mujizat maka kita sukacita, kalau tidak ada mujizat maka kita tidak sukacita. Ini menjadi Kristen mujizat. Yang kalau ada mujizat menjadi kuat, kalau tidak ada mujizat dia menjadi lemah, bahkan hilang daripada Tuhan. Kekristenan kita tidak dibangun dari ada atau tidaknya berkat. Tuhan pasti memberikan berkat. Tuhan mengatakan dalam doa Bapa kami, mengajarkan kepada kita berdoa, cukupkanlah makanan kepada kami pada hari ini. Ada berkat yang pasti Tuhan beri. Saudaraku, kekristenan juga tidak dibangun dari pengalaman orang lain. Saya lihat orang itu diberkati Tuhan, maka saya mau ikut. Kenapa? Saya ingin diberkati seperti orang itu. Saya katakan tidak salah. Tapi berkat Tuhan itu masing-masing. Berkat Tuhan juga tidak mungkin terbalik. Berkat Tuhan akan disesuaikan dengan segala apa yang ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang sejati itu ada ketika kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua dikatakan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, firman Tuhan itulah sumber sukacita kita. Kita mau melihat sukacita dari sisi mana? Saya mau mengatakan, selama kita kuat di dalam firman Tuhan, maka disitulah firman akan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan menjadi sukacita bagi kita. Kita akan temukan bahwa Tuhan sanggup menolong di mana? Di sini. Kita akan temukan bahwa Tuhan sanggup memberikan pengharapan di mana? Di sini. Walaupun kondisi pada hari ini masih sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kehidupan kita sama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ke-7, di situ dituliskan demikian. Saya bacakan di ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu
di mana Tuhan memanggil Sakius, "Sakius, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu." Dan ketika Tuhan bersama rombongan para murid hadir di dalam rumah Sakius, dikatakan muncullah ayat ke-7. Dikatakan apa? Semua orang, mungkin orang yang seluruh ada di jalan, orang yang ada di kota itu, orang-orang yang mungkin kuat dalam ibadahnya, semua orang dikatakan apa? Orang itu bersungut-sungut dan berkata, Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku ini kasih Tuhan, tantangan Sakius tidak hanya di awal, sebelum perjumpaan dengan Tuhan. Tapi tantangan Sakius, walaupun Tuhan sudah hadir dalam rumahnya, dan Sakius sudah menerima dia dengan penuh sukacita, tantangan belum berakhir. Dan tantangan itu adalah menunjukkan kepada diri Sakius, engkau orang berdosa. Saudaraku, apa jadinya kalau kita ketemu saudara seiman dan kita mengatakan kepada saudara seiman yang ada di sebelah bangku kita mungkin, atau orang yang ada dalam satu ruangan ibadah, dan kita mengatakan dia orang berdosa, dia melakukan kesalahan, kita kupas kesalahannya, apa yang terjadi? Dia bisa tidak terima. Sakius ini pejabat, saudara. Dia punya anak buah. Dikatakan dia kepala pemungut cukai. Artinya dia punya posisi yang bagus. Dia punya bawahan yang banyak. Ketika Sakius dikata-katai seperti itu, Sakius tidak membalas. Indah bukan? Ini perkataan yang tidak gampang diterima. Tuhan makan bersama orang berdosa. Wow, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita di posisi ini, apa yang terjadi? Mungkin kita akan merah mata kita, merah telinga kita, dan kita giliran tunjuk-tunjuk orang yang menunjuk kita. Tapi Sakius tidak melakukan hal itu. Dikatakan, saudaraku, penilaian ini bukan penilaian yang membangun rohani. Kita harus sadari, saudara. Penilaian ucapan-ucapan orang-orang di kota itu yang mengatakan bahwa Tuhan makan bersama, Tuhan mampir di rumah orang berdosa. Seringkali kita juga jumpai ini dimanapun, termasuk permisi bicara mungkin di dalam rumah Tuhan. Kita mungkin mengatakan orang itu begitu, orang itu begini, orang itu ada banyak salahnya, orang itu jangan digauli, banyak hal. Saya mengatakan perkataan seperti ini bukan perkataan untuk memenangkan orang untuk percaya kepada Tuhan. Perkataan seperti ini bukan perkataan untuk membangunkan kerohanian seseorang. Saudaraku, kalau Sakius hari itu tidak kuat, dan ketika Sakius mendengar bahwa Sakius dikata-katai seperti itu, bisa saja kalau bisa begitu apa? Aku usir Yesus dari rumahku. Kenapa? Dicap seperti itu. Ketika Tuhan, dia diurapi kakinya dengan minyak narwastu yang mahal, diseka dengan rambut dan ditetesi air mata. Tuhan dikatakan dia ada di rumah orang berdosa. Apa hatinya Sakius? Apa hatinya kita kalau kita dikatakan begitu? Itu sebabnya, saudaraku, kita ketika berjumpa dengan Tuhan, apa yang berubah? Paling tidak perkataan kita berubah. Paling tidak pola pikir kita berubah. Paling tidak cara menilai orang itu juga harus berubah. Dikatakan oleh saudaraku, dikatakan penilaian yang seperti itu bisa tidak hanya membuat orang tidak mau datang kepada Tuhan, tapi melemahkan orang yang juga sudah percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat, tidak usah tunjuk orang lain dulu. Apakah kita juga seperti itu? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penilaian ini merupakan sebuah penilaian yang buas. Sebuah penilaian yang jahat, bukan membangun tetapi meruntuhkan. Ini penilaian yang bukan untuk orang bisa bertobat, tapi justru orang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Berapa banyak orang tersandung hanya dengan cara penilaian. Berapa banyak orang menjadi sakit hati, akhirnya memisahkan diri, akhirnya tidak lagi ke gereja. Hanya karena apa? Hanya karena sakit hati dengan sebuah perkataan. Kalau perkataan itu benar, kita harus fair, terima. Tapi kalau perkataan itu tidak benar, nah ini yang menjadi sebuah salib kita di dalam kita mengikut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 18, satu pasal sebelumnya, itu dikatakan di dalam ayat 9 sampai ke 14, di situ ada dua orang yang berdoa di dalam bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur loh, aku tidak merampok,
aku tidak membunuh, aku tidak berzinah. Dan ada satu status yang diucapkan, yaitu apa? Bersyukur aku Tuhan, aku tidak seperti dia, yaitu pemungut cukai. Loh, sedangkan sang pemungut cukai, dia dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 18, dia berdiri jauh-jauh, dia memukul dadanya, dan dia mengatakan, aku ini orang yang banyak salahnya. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, bayangkan saudaraku, orang Farisi itu, orang yang tahu tentang Taurat, perintah Tuhan, dia adalah orang di mana pada waktu dia berdoa, di dalam momen yang kusyuk kepada Tuhan, di dalam rumah Tuhan dia berdoa, di momen itu dia masih bisa berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa jahatnya dosa itu merasuk dalam diri orang yang meskipun sudah percaya kepada Tuhan. Meskipun orang yang sudah ada di dalam ladang Tuhan. Itu sebabnya ketika berjumpa dengan Tuhan, apa yang kita bisa kerjakan untuk bentuk perubahan setelah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, dalam doa saja orang Farisi itu menjelekkan pemungut cukai. Orang Farisi itu menyerang. Orang Farisi itu berbuat dosa di dalam doanya. Saya mau mengatakan doa seperti ini tidak akan diberkati Tuhan. Doa yang seperti ini tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Bangkit dari hati yang jahat kepada sesamanya. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Sakius dibenci, ketika Sakius dihina, ketika Sakius dimatikan karakternya, Sakius tetap melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, firman Tuhan yang mana yang dilakukan oleh Sakius? Saudaraku, saudara menerima rombongan. Umpama rombongan dari gereja. Lalu orang-orang yang mengatakan, wah rombongan itu kok mau ya tinggal sama hadir di situ, orang berdosa, orang yang begini-begini ini. Kita kan bisa patah hati. Kita bisa menjadi drop, kita bisa menjadi down dan akhirnya kita tidak mau melakukan lagi perintah-perintah Tuhan. Tapi berbeda dengan Sakius. Sakius dikatakan meskipun dicap sebagai orang dihukum Tuhan, meskipun punya cap sebagai orang dikutuk Tuhan, meskipun dicap sebagai orang yang dimusuhi orang-orang sekitar, meskipun diberikan penilaian sebagai orang yang berdosa, Sakius perjumpaan dengan Tuhan yang tidak lama, perjumpaan Tuhan yang begitu unik, satu di atas pohon, satu di jalan, memampukan Sakius untuk melakukan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhannya? Saudaraku, saya bacakan di ayat ke-8. Saya ulangi lagi, ini hal yang sangat menarik yang dilakukan Sakius. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya tidak tertarik dengan setengah harta dari seorang pejabat, orang yang kaya, karena duitnya pasti banyak banget. Dalam bentuk separuh saya percaya itu sudah sangat luar biasa jumlah banyaknya. Saya tidak tertarik kepada hal itu. Tapi saya tertarik dengan kata 4 kali. Saudaraku, kita bertanya, kenapa tiba-tiba Sakius mengatakan, Tuhan, orang yang pernah aku tipu, orang yang pernah aku curangi karena aku bergerak di dalam bidang cukai, aku akan ganti dia 4 kali lipat. Pertanyaannya, saudaraku, dari mana kata 4 kali lipat? Justru 4 kali lipat ini menunjukkan siapa Sakius yang sebenarnya. Sakius bukan orang dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Sakius bukan dari rentetan keturunan yang jauh daripada Tuhan. Tidak. Saya katakan Sakius orang asli dari orang Yahudi. Kenapa? Sakius tahu apa arti 4 kali. Dan ketika Sakius mengatakan aku mengembalikan 4 kali, itu artinya Sakius melakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Di dalam Keluaran 22 ayat pertama, saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara, satu ayat. Keluaran 22 ayat pertama dikatakan demikian, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, perhatikan kata 4 kali lipat itu mengacu kepada di mana Sakius ingat akan perintah Tuhan.
dalam bentuk Taurat. Sakius masih ingat dengan sadar kalau aku melakukan penipuan, aku harus mengembalikan dalam bentuk 4. Itu sebabnya Sakius mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah aku tipu. Tidak hanya itu, saudara. Sebenarnya 4 kali lipat tidak hanya berbicara Sakius melakukan firman Tuhan, tapi Sakius melakukan pertobatan di dalam kehidupannya. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ini poin yang penting. Setelah bertemu dengan Tuhan, tidak hanya menerima dia dengan Tuhan sebagai Tuhan dan penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita lakukan firman itu. Dan melakukan firman itu tidak bisa tidak ketika harus dilandasi dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, maka apa yang terjadi? Tidak akan ada yang namanya sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai upah di dalam bentuk kerohanian kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Sakius mengatakan, Tuhan, aku kembalikan 4 kali lipat, tidak hanya dia ingat akan firman Tuhan, tidak hanya ingat akan untuk bertobat, tapi sebenarnya Sakius sedang menelanjangi dirinya sendiri, yaitu apa? Tuhan, aku pernah mencuri. Tuhan, aku pernah menipu. Tuhan, aku pernah yang melakukan ketidakjujuran. Dan aku mau menebusnya dengan aku stop melakukan itu. Dan aku mengembalikan. Saudara, ini adalah pertemuan yang sangat indah. Antara manusia yang dicap berdosa, manusia yang dijauhi, manusia yang dianggap penuh dengan hukuman dari Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia mengubah kehidupannya. Dia belum kenal lama dalam bentuk ibadah. Tapi yang terjadi, dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Hari ini, kita tentunya yang sudah lama kebaktian, kita yang sudah punya keturunan dan kita ajak mereka ke dalam sekolah minggu mungkin, saudaraku, kita yang sudah kenal Tuhan lebih lama, ayo, mari kita bersama-sama ada perubahan yang kita berikan kepada Tuhan. Paling tidak, firman Tuhan itu mengubah kita. Untuk apa? Melakukan pertobatan kita. Mengakui kesalahan kita. Saudaraku, kenapa Sakius bisa melakukan pertobatannya? Karena Sakius ingat, sekali lagi, dia ingat firman Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, PA malam hari ini mengajak kita bersama-sama. Apa yang sudah kita lakukan? Apa bentuk perubahan setelah kita berjumpa dengan Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan itu juga penting. Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan hebat dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, tapi kita cuek kehidupan kita masih dalam bentuk yang jahat dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya Tuhan yang sudah berjumpa dengan kita ini adalah sebenarnya sosok yang asing, sosok yang tidak penting, sosok yang tidak perlu untuk kita jumpai bersama-sama. Hari ini, paling tidak saya membagikan 2 poin penting, poin sederhana, pendek buat kita. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu. Jangan terima Tuhan hanya sebagai dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati. Tidak. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita terima dia dengan senang hati. Dengan senang hati diperhadapkan dengan besok minggu ya, sukacita. Besok ada PA ya, sukacita. Diperhadapkan dengan bentuk-bentuk jam ibadah, kita terima dengan sukacita. Kenapa? Karena kita menerima dia bukan sebagai yang punya kebaktian, tapi kita terima dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa menghasilkan apa? Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Semakin kita lakukan, semakin kita tahu dan kita mengerti, dan semakin kita lakukan, kita akan dipimpin untuk melakukan perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan, dan kita menikmati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, menguatkan di dalam kelemahan, jangan berputus asa karena ada Tuhan. Sakius tidak putus asa, dinilai dengan begitu jahat, tapi ada Tuhan yang sanggup memulihkan. Kiranya bagian ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, menguatkan kita semua dengan firman Tuhan yang ada.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami, memberkati kami, memimpin, bahkan memberikan sukacita kepada kami. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami, dan kami yakin Engkau mampu memulihkan segala kondisi kami. Tidak hanya berupa keuangan, tidak hanya bentuk keluarga, tapi bentuk kerohanian kami pun Tuhan sanggup memulihkannya dengan baik. Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu, agar firman ini boleh menguatkan kami bersama-sama. Kami belajar dari Sakius, untuk juga boleh mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.